di masa sekarang ya di daerah kita tanah air ya, itu tadi kita sepakat bahwa ada mahar politik. Nah, kira-kira pada contoh kasus yang mana ya di luar ruang lingkup tanah air kita ini, mahar politik itu kerap terjadi atau paling banyak dipraktikkan oleh politisi atau calon politisi kita, Bang? Ya, ini misalkan dalam konteks pilkada, ya, dalam konteks pilgub, pilwako tadi ya, yang lainnya pilbub tadi dan pilpres ya. Itu kan sudah bukan barang yang baru bagi kita untuk mendengar persoalan mahar politik ini. Dan itu memang diakui dan disampaikan oleh para pelaku-pelaku politik ya, baik itu nasional maupun daerah, yang mungkin dia tidak publikasi secara umum, tapi dalam konteks dialog, diskusi, ini ada gitu. Dan itu kan sering terjadi kan. Sehingga apa, hal-hal semacam inilah yang akhirnya saya pikir menghasilkan output yang sangat tidak sesuai dengan harapan kita ya dalam konteks mencari pemimpin tadi. Ya, jadi di pemilu kada itu sering terjadi itu. Sering terjadi itu. Kalau yang saya petakan ya Bang Askarmin, itu kira-kira ada dua contoh kasus ya. Mungkin Bang Askarmin bisa punya contoh kasus yang lain, tapi kalau saya coba petakan itu, misalnya yang pertama, ketika satu kader di luar partai atau non partai dia ingin misalnya menjadi kepala daerah dan dia tidak punya kendaraan politik dan dia mau masuk ke situ, disitulah contoh kasus pertama bahwa ada peluang besar sekali terjadinya mahar politik, atau dia tidak sampai ke tidak sampai ke kepala daerah sekalipun, tapi untuk memimpin satu partai misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya caleg gitu, Bang Askarmin, belakangan kita sudah mulai melihat ada pendaftaran caleg di KPU ya. Itu ada kemungkinan juga bahwa nomor urut partai itu, nomor urut caleg itu kan bisa terjadi tawar menawar di situ, dan mahar politiknya itu bisa ada di situ. Nah, pertanyaannya, sebetulnya apa sih manfaat dari mahar politik itu, Bang Askarmin? Uangnya itu nanti kemana gitu? Ya, kalau kita lihat ya, tentu kan seperti Pak Tommy dalam pembukaan tadi kan menyampaikan bahwa ini untuk operasional politik dan sebagainya ya. Tapi kan tentunya juga kita perlu menarik juga benang merahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Dan saya yakin bahwa tidak di semua partai juga ada yang seperti ini. Ya, bisa saja oknum ya. Karena dalam konteks ada partai manapun saya yakin bahwa tidak dibenarkan ini. Kenapa kan? Ya, karena undang-undang kan juga melarang kan adanya mahar politik dan sebagainya. Tetapi bisa saja ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi untuk memuluskan posisinya ya. Kemudian dengan alasan dan alibi bahwa ini kita gunakan untuk operasional dan sebagainya. Kenapa memang dalam konteks demokrasi kita yang terbuka seperti sekarang ini, yang saya bilang tadi ya, ini membutuhkan operasional yang besar ya, membutuhkan operasional yang besar. Karena apa? Semuanya tentu ingin melakukan sebuah proses pencitraan politik ya dengan berbagai macam cara ya. Tentu kan operasionalnya juga harus sejalan dengan itu gitu, kalau mau bisa up ya dalam konteks ikut dalam kontestasi ini ya. Sehingga ini yang terjadi gitu. Yang kedua, kita lihat dalam konteks putusan MK hari ini ya. Ini kan orang sudah mulai galau ini ya, dalam tanda kutip galau politik ya, para caleg misalkan ya. Apalagi caleg-caleg yang mungkin lahir dari latar belakang tidak berproses panjang di partai politik ya. Kan mereka melihat ini antara terbuka atau tertutup ya. Sehingga ini juga celah sambil menunggu. Kalau tertutup berarti kan mereka merepresentasikan seperti yang terdahulu, bahwa nomor urut akan menentukan ya. Kalau tidak terbuka, tentunya yang lainnya ya mungkin akan lebih kepada kekuatan
personal masing-masing tadi dalam konteks isi tas misalkan. Ya. Artinya apa? Ini juga menjadi sebuah hal ya, pemicu sehingga apa, ini orang berbondong-bondong untuk bagaimana agar bisa dapat nomor 1 misalkan. Ya. Dan nomor 1 ini bisa dimainkan misalkan dengan oknum-oknum tertentu di dalam merekrut para caleg misalkan ya di partai politik tertentu misalkan ya. Dan artinya kita juga tidak bisa menuduh bahwa semua partai politik itu dalam hal ini sama, tidak. Ada juga yang tentu berproses melalui sebuah tahapan ya, yang juga tidak ada kontes dalam permainan seperti ini. Saya lebih melihat ini pada oknum sebenarnya. Ya, pada oknum-oknum saja. Saya kalau melihat ini ya. Kalau anggaran dasar partai, kalau seperti itu bentuknya, itu bisa kena undang-undang dong. Ya. Ya kan? Oke, Bang Askarmin, tapi saya juga tergelitik juga dengan pernyataan begini. Itu adalah permainan oknum tertentu. Tapi begini gitu. Di partai ini kan kadang-kadang ya, bukan semuanya. Tuh partai dengan sengaja menyodorkan satu oknum tertentu. Ya, dia boleh dikatakan sebagai korban lah. Dia dikorbankan, nanti dicemooh atau misalnya akhirnya ketahuan itu dia dicemooh atau dicaci maki, tetapi apa yang hasil dari pengorbanannya itu justru dinikmati oleh partai loh. Nah, itu kadang-kadang batas yang sedikit, garis tipis-tipis itu soal bisa membuktikan itu loh. Jadi bagaimana tanggapan Bang Askarmin terkait ini loh? Walaupun ini oknum, tetapi toh itu sengaja dioknumkan, tetapi hasil dari pengorbanan dia itu dinikmati oleh partai secara keseluruhan. Ya. Ada yang seperti itu. Gimana tuh Bang Askarmin? Ya memang secara fakta itu fakta yang seperti Bang Tommy sampaikan tadi. Ya, artinya itu fakta, dan itu bukan hanya saya yang bicara kan, itu di media sosial, di fakta para politisi tadi menyampaikan terkait dengan itu ya. Maka ini sebenarnya harus kembali lagi ya, kemana? Ini proses kaderisasi partai yang harus jelas sebenarnya. Kalau kita mau menghindari hal semacam ini ya sebenarnya ya, yang memang banyak yang mengakui seperti itu ya. Misalkan ketangkap OTT ternyata banyak alasan, ini untuk setor dan sebagainya ya. Ini kan hal-hal yang sebenarnya saya bilang tadi, kalau kita tarik benang merah, ini tak terlepas dari posisi sistem pemilu kita. Ya. Sehingga apa, hal-hal semacam ini akan terus terjadi. Ya. Dan saya nggak mungkir itu Bang Tommy, karena memang di lapangan seperti itu kan, banyak OTT dan alasannya seperti itu ya, para politisi nasional lah ya, yang banyak terjadi seperti itu.